Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, kita lanjutkan kajian dalam pembahasan Fakultas Ilmil Fiqh. Di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan yang terakhir. Permasalahan yang terakhir ini bisa dirujuk oleh saudara-saudara kami di dalam screen YouTube. Yang mana di screen YouTube akan tertampilkan matan. Maka kita langsung masuk kepada pembahasan. Qala al-muallif hafizahullah al-faslu rabi'. Pasal yang terakhir yang keempat. Man farata fil qada hatta dakhala Ramadan akhar bila udrin fa alaihi shaum ma'al it'am. Permasalahan kita sekarang adalah barang siapa yang mengakhirkan dari membayar qada dari puasa Ramadannya, namun terlalu lebay sampai dia lalai dan masuk kepada Ramadan yang baru, Ramadan yang setelahnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Inilah pembahasan kita, sehingga pembahasan kita ada sedikit kesamaan dengan permasalahan dalam permasalahan yang terdahulu, tentang bolehnya kita mengakhirkan qada. Jawabnya boleh, namun dengan syarat tidak boleh masuk kepada tahun yang baru, Ramadan yang baru. Seperti pendalilannya hadis Aisyah yang kita lewati, yang muttafaqun alaih, berkata Aisyah, kuntu alayya asyam min Ramadan, bahwa dulu ada bagiku puasa untuk dibayar di bulan Ramadan. Fala astati an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka inilah dari permasalahan yang terdahulu dan pembedanya dengan permasalahan yang sekarang, di mana di sini dia terlalu lalai sampai masuk kepada permasalahan Ramadan yang baru. Maka bagaimana bagi orang ini yang dia itu mempunyai utang Ramadan? Maka ketahuilah ya ibadallah, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, yang khilafnya tidak begitu contradiction, kekuatannya saling memukul bagaikan ombak. Tidak. Perbedaan pendapat di sini perbedaan yang tidak begitu keras. Kenapa kita katakan? Karena hanya perbedaan pendapat, yang satu beristidlal dengan hadis yang sahih dan yang satu beristidlal dengan hadis yang dhaif. Maka yang kita rajihkan dengan pendapat hadis yang sahih dan juga dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka pendapat yang pertama, madzhaba alaihil jumhur. Apa-apa yang berpendapat padanya al-jumhur, maknanya jumhur ulama. Seperti dari para sahabat, Ali ibn Abi Thalib, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhum. Bagi mereka para sahabat. Adapun dari kelompok tabi'in seperti madhabnya Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, serta Mujahid, serta Sa'id ibn Jubair, rahimahumullah, dari kelompok para tabi'in, dan dari kelompok itba'at tabi'in juga seperti Imam Malik
dan muridnya Imam Asy-Syafi'i dan qarinnya Ats-Tsauri serta Al-Auza'i, maka mereka semuanya para sahabat tabi'in serta itba'at tabi'in mengatakan man farata fil qadha hatta dakhala Ramadan akhar bila udhrin fa alaihil qadha ma'al it'am fi kulli yaum miskinan. Maknanya barang siapa yang terlalu lalai, dinanti-nantikan, bermalas-malasan untuk membayar qadha sampai kepada masalah masuk kepadanya bulan Ramadan. Kalau tadi hadis Aisyah hanya di bulan Sya'ban dia membayar qadha semuanya, ini masuk kepada bulan Ramadan yang baru. Maka tanpa udzur. Apa balasannya? Pendapat jumhur baginya untuk membayar qadha tetap utang kepada Allah dan juga ma'al it'am ditambah dengan membayar fidyah setiap hari satu, memberikan makan kepada orang miskin. Ini madhab yang pertama. Dan madhab yang kedua menyelisihi ucapan yang pertama, berpendapat padanya Abu Hanifah dan Abu Sulaiman yang tidak masyhur ucapan ini. Mereka berdua mengatakan bil qadha faqat bidunil it'am. Hanya membayar qadha saja tanpa membayar fidyah. Dan diikuti kedua pendapat ini oleh Ibnu Hazm yang mempopularkan dari madhab Al-Zahiriyah dari junjungannya Daud Al-Zahiri. Maka inilah dua pendapat yang berbeda. Maka yang rajih pilihan dari pembicara adalah ucapan jumhur ulama. Lalu bagaimana pendalilan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua? Adapun pendalilan pendapat yang kedua yang mengatakan cukup dengan qadha tanpa it'am, tanpa harus membayar, pendalilannya mereka mengatakan dengan tidak adanya dalil. Maka pendalilannya bara'atul asliyah. Dengan tidak adanya dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah dan yang lainnya. Maka mana pendalilan jumhur? Pendalilan jumhur beristidlal dengan atharus salaf. Maka bisa ditinjau oleh saudara-saudaraku di dalam screen YouTube. Di dalam kitab ini kami nukilkan dua dari athar salaf. Pendalilan dari jumhur inilah dua athar as-salaf. Athar yang pertama datang dari Abi Hurairah. Di saat ditanyakan, maka dijawab dengan fatwa, fi rajulin marada fi Ramadan thumma sahha falam yasum hatta adrakahu Ramadan akhar. Ada seseorang yang dia sakit di bulan Ramadan, maka dia berbuka. Kemudian setelah sehat dan sembuh tidak membayar qadhanya sampai masuk kepada Ramadan yang lainnya. Ini poin pendalilannya, masuk kepadanya Ramadan yang lainnya yang membedakan dengan masalah terdahulu, maka di sini dia lalai masuk kepadanya Ramadan yang baru. Apa fatwa Abu Hurairah radhiyallahu an? Yasumul ladzi adrakahu. Maka dia puasa dari Ramadan yang dia dapati. Ramadan baru masuk, puasa Ramadan seperti biasa. Wa yut'imu anil awwal likulli yaum muddan. Dan kesempatan dia membayar fidyah dari Ramadan yang sebelumnya, misalnya ada 7 hari, misalnya perempuan yang haid, atau laki-laki yang sakit, atau musafir 5 hari, 3 hari, lalai, maka dia membayar 3 hari ataupun 5 hari untuk membayar fidyah kebetulan di bulan Ramadan. Karena memberikan orang yang berpuasa lebih baik. Lalu faida faragha min hada, jika selesai dari bulan Ramadan ini, shoma alladzi farrata fihi, maka dia tetap membayar hutang dari puasa yang sebelumnya 7 hari, sepekan, 10 hari, 3 hari, bla bla bla. Maka ini dari pendapat Abu Hurairah dan juga datang dari pendapat Ibnu Abbas yang ini menjadi pendalilan bagi madhab yang pertama dan ini pendalilan dari kita juga. Athar Ibnu Abbas sama memberikan fatwa tentang orang yang kebablasan. Maka dikatakan man farrata fi siyam syahri Ramadan hatta yudrikahu Ramadanu akhar
falyasum hadzal ladzi adrakahu thumma liyasum ma fatahu wa yut'im ma'a kulli yaum miskin. Yang maknanya, barang siapa yang dia itu lalai dan masuk kepadanya bulan Ramadan yang setelahnya dan belum membayar dari puasanya, maka baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian dia berpuasa di waktu setelah selesai Ramadan, membayar qada dan juga membayar setiap hari fidyah dari qada yang lalai tadi, ada berapa hari dibayar fidyahnya. Dan begitu pun di riwayat Ibnu Abbas yang kedua, fi rajulin adrakahu Ramadan wa alaihi Ramadan akhar qala yasumu hada wa yut'imu andaka kulla yaumin miskinan wa yaqdih. Maka puasa di bulan Ramadan ini dan membayar fidyah di bulan Ramadan, kesempatan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, pahalanya besar. Kemudian wa yaqdihi, dan membayar dari puasa yang terdahulu, dari beberapa hari yang dia tinggalkan. Maka inilah dua athar yang menjadi hujah bagi kita dalam menetapkan permasalahan al-jaza min jinsil amal, balasan bagi mereka dari kesalahan mereka. Maka mereka harus mengqadha tetap dan juga membayar fidyahnya. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan di dalam syariat dari hasil perbuatan. Barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Dan di sini, seperti biasa madhab kita dalam pembahasan fikih, akidah, lugatil arabiyah, dan yang lainnya, madhab muhaddithin. Kita menetapkan sesuatu dikembalikan kepada dalil yang sahih dari segi isnadnya. Maka asar dari dua sahabat ini sahih atau tidak? Jika sahih, maka kita ambil. Maka kita harus periksa. Athar Abi Hurairah mahaluh, apa kedudukannya? Diriwayatkan athar ini oleh Imam Ad-Daruqutni dari jalan Ibnu Juraid an Atha an Abi Hurairah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Juraid an Atha an Abi Hurairah. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Ibnu Juraid Abdul Aziz ibn Abdul Malik, imam muhaddis, dan Atha ibnu Abi Rabah, tabi'i kabir, dan Abu Hurairah sahabi, la yus'al anhu. Maka sanad ini zahirnya sahih kecuali Ibnu Juraid berkata an Atha. Berkata Ibnu Juraid dari Atha, dan Atha di sini Ibnu Abi Rabah, gurunya Ibnu Juraid. Maka an-anah dari Atha di sini kita katakan tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena Atha Ibnu Abi Rabah adalah guru Ibnu Juraid yang paling banyak periwayatannya diambil oleh Ibnu Juraid. Ataupun Ibnu Juraid termasuk min asbatin nas dari Atha. Ibnu Juraid murid yang paling lama duduk dengan Atha, disebutkan sampai 18 tahun, 20 tahun. Maka di sini ihtimal periwayatannya meskipun Ibnu Juraid mudallis, ihtimal ala sima. Dan ini seperti faedah yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi di Mizan I'tidal di saat berbicara tentang Al-A'mash Sulaiman Ibnu Mihran, mujalad yang kedua, di Tarjimah Sulaiman Ibnu Mihran. Maka kaidah di sini, rawi-rawi yang mudallis jika meriwayatkan an-anah, maka dilihat dari gurunya. Jika gurunya rawi yang paling banyak dia riwayatkan sehingga dia min asbatin nas, maka ihtimal ala ittisal. Begitupun di sini Ibnu Juraid murid dari Atha yang paling kudama. Ibnu Juraid murid yang paling lama dengan Atha, sehingga di sini tidak ada ihtimal dia itu mentadlis meskipun dia seorang mudallis dan meriwayatkan an-anah. Alhasil sanad ini sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Maka akhirnya athar ini pun telah disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam
Sunannya berkata isnadun sahihun mauquf, bahwa sanadnya sahih dan dia mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Maka widan, kita selesai dari athar Abi Hurairah, mahaluh, keadaannya apa? Sahih. Kemudian yang kedua dari athar Ibnu Abbas. Maka di athar Ibnu Abbas kami sebutkan tadi ada dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan di jalannya dari Abi Ishaq an Mujahid an Taib. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan dari jalan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Syu'bah anil Hakam an Maimun Ibnu Mihran an Ibnu Abbas tentang pemberian fatwa untuk melaksanakan puasa, maknanya membayar qada dan juga it'am. Maka di sini sanadnya sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Dan periwayatan yang pertama meriwayatkan dari jalan Abi Ishaq, dari Mujahid, dari Abi Hurairah, dan jalan Abi Ishaq di sini dalam keadaan adamul ittisal, karena Abu Ishaq seorang yang mudallis, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan dia di sini meriwayatkan dengan an-anah. Maka sanad yang pertama dhaif, namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairih. Maka inilah jalan dari Ibnu Abbas yang ada dua, yang mana kedua-duanya bisa kita jadikan pendalilan. Dari sanad Abi Hurairah, sanadnya sahih. Dan dari sanad Ibnu Abbas juga ada dua jalan. Yang pertama datang dari riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i mudallis dan rawabil an-anah sehingga sanadnya munqati'. Namun telah dikuatkan dengan jalan Ibnu Abbas yang kedua dari jalan Yazid Ibnu Harun haddatsana Syu'bah anil Hakam an Maimun Ibnu Mihran an Ibnu Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Al-Hakam adalah Ibnu Uyainah dan dia rawi yang thiqah. Dan Syu'bah ma'ruf imam dan Yazid Ibnu Harun imam muhaddits. Maka hadis ini hadis yang sahih. Kemudian setelah kita mengetahui kedudukan dua athar ini adalah athar yang sahih, maka kenapa kita mengambil ucapan jumhur bahwa bagi orang yang kebablasan menunda-nunda dari qadanya sampai masuk kepada Ramadan yang kedua, yang setelahnya, wajib baginya untuk membayar qada dan juga ditambah hukuman it'am, fidyah, karena kita mengambil ucapan dari para salafus saleh. Adapun ucapan yang pertama seperti Abu Hanifah dan juga Abu Sulaiman, dan itu madhab Adh-Dhahiriyah, kata mereka tidak usah membayar it'am karena tidak ada dalil. Kita katakan telah datang dalil, dan dalilnya adalah dari fi'lis sahabah. Dan fi'lus sahabah bagi madhab ahli usul dan qawaidul fiqhiyah, maka mereka mengatakan ucapan para sahabat adalah dalil selama tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat yang lain ataupun menyelisihi syariah seperti menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini ucapan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yuktabar ucapan salaf yang kita sebagai seorang salafi mengambil manhaj pemahaman mereka dari as-syariah ini. Maka kita selalu mendengungkan kita ini salafi. Apa makna salafi? Kita beragama memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salaf. Itulah yang makna dari salafi. Dalam permasalahan qada adalah permasalahan din, permasalahan agama. Bagaimana cara kita membayar qada? Maka ini masalah din. Maka permasalahan din di sini harus bagi kita merujuk kepada as-salafus saleh dalam berbagai segi. Karena apa? Karena mereka para salaf telah dipuji oleh Allah dari segi amanah dan juga
telah dipuji oleh al-adillah dari segi ilmu mereka bersambung. Adapun dipuji oleh Allah dari segi amanah di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti di dalam surat At-Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka mereka as-sabiqunal awwalun, yakni para sahabat baik muhajirin ataupun al-ansor, dan yang mengikuti mereka setelahnya seperti datang Abu Hurairah yang datang ke Madinah setelah hijrah, dan juga para sahabi as-saghir yang bukan as-sabiqunal awwalun seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya misalnya, atau kita katakan Ibnu Umar dari sabiqinal awwalin. Maka Abu Hurairah misalnya seperti datang ke Madinah bukan as-sabiqinal awwalin, namun alladzina tabi'uhum bi ihsan. Alhasil maka mereka Allah ridhoi dan mereka pun ridho atas Allah Jalla wa Ala. Ini poin pendalilan di Al-Qur'an, dan juga poin pendalilan mereka ahlul amanah dan sebaik-baiknya manusia, seperti di dalam ayat Al-Qur'an juga di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan untuk manusia yang setelahnya. Makanya Abu Hurairah mentafsirkan di Sahih Al-Bukhari, ayat ini kembali kepada para sahabat, bukan kepada kaum muslimin. Kuntum maknanya kalian para sahabat. Disebutkan oleh Abu Hurairah, kuntum khaira ummatin ay antum ayyuhas sahabah afdalun nas linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang hidup di zaman Nabi, yang mana tujuannya agar ditiru oleh manusia yang setelahnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui Al-Quran turun, untuk siapa turun. Mereka mengetahui an-nasikh wal mansuh, Al-Quran ini ayatnya dihapus dan yang lain tidak dihapus, dan ayat Al-Quran ini turun untuk siapa. Mereka mengetahui, dan mereka pun mengetahui tentang fikih karena mereka hidup dengan Nabi. Maka dari sini juga mereka orang yang amanah yang Allah puji tadi di dalam 2 ayat, dan di hadis yang mutawatir datang dari berbagai sahabat, sekitar 9 sahabat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian datang yang setelah mereka, yakni para tabi'in, dan datang yang setelah mereka para itba' at-tabi'in. Ini pendalilan Al-Quran dan Sunnah tentang amanahnya mereka membawa agama ini. Dan selain itu, mereka juga orang yang paling berhak untuk kita ambil ilmunya karena tasalsul ilm. Mereka itu mengambil ilmu dari Nabi langsung, dan diambil oleh para tabi'in, dan para tabi'in diambil oleh itba'ut tabi'in. Maka manhaj as-salaf adalah manhaj yang selamat karena ilmunya bersambung. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibni Abbas. Berkata Nabi kepada para sahabat, tasma'un anni wa tasma'un minkum wa yasma'un mimman sami'a minkum. Maknanya, berkata Nabi kepada para sahabat, tasma'un anni, kalian akan mentransfer ilmu dariku. Wa yasma'u minkum, dan para tabi'in akan mendengar ilmu dari kalian. Wa yasma'un mimman sami'a minkum, dan akan mendengar kelompok itba'ut tabi'i dari para tabi'in yang mendengar ilmu dari kalian, wahai para sahabat. Maka hadis ini menandakan tentang estafet ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kemudian diambil dari sahabat para tabi'in. Meninggal Nabi Muhammad, ilmu ada para sahabat diambil oleh para tabi'in, maka dari tabi'in diambil oleh itba' at-tabi'in. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari 2 pendalilan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pendalilan bahwa kita bermanhaj salaf, manhaj kita adalah manhaj talaqil ilm yang baik. Maka tidaklah manhaj kita seperti kelompok Asy-Syiah wa Sufiyah. Adapun kelompok Asy-Syiah, mereka hanya mengambil silsilahnya itu dari Ahlul Bait, dan ini pun dipaksakan sehingga sanadnya banyak yang terputus.
Tidaklah mereka meriwayatkan kecuali dari Ali, dari para sahabat. Dan dari keturunannya Ali radhiyallahu anhu, kata mereka. Akhirnya dari Hasan dan Husain. Sehingga mereka tidak mau meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari istri Nabi Aisyah. Maka Ali radhiyallahu anhu, jika benar mereka hanya mengambil dari beliau saja, maka bagaimana dengan hadis-hadis yang datang dari selain Ali, dari istri-istri Nabi tentang bagaimana Nabi mandi junub, dan bagaimana Nabi, rahasia Nabi saat mencumbu istrinya, dan juga saat mandi janabah, dan saat tidur di malam hari dengan istrinya, maka semuanya tidak akan ada di hadis Ali. Alhasil, mereka hanya mengkhususkan Ali dan ini salah. Dan periwayatannya akhirnya di kitab-kitab mereka, Al-Kafi, dan yang lainnya, banyak sekali kedustaan. Meriwayatkan dari cucunya Ali, Al-Baqir, dan yang lainnya, Al-Askari, dan yang lainnya, Muhammad ibnu Ja'far, dan sebagainya. Yang mana semuanya adalah dari Abi Abdillah, sanadnya terputus. Maka berbeda dengan kelompok ahli sunnah. Ahli sunnah mengambil dari salaf, siapa saja yang hidup dengan para sahabat, diambil oleh tabi'i, kemudian itba'ut tabi'i, diperiksa sanadnya, maka bersambung, maka diambil ilmunya. Dan bukan juga dari pemahaman kelompok As-Syiah dalam sanad. Coba antum lihat di zaman sekarang kelompok juga selain As-Syiah, As-Sufiyah. Maka kelompok As-Sufiyah, mereka sanadnya dari para aulia. Maka mereka para aulia akhirnya GR karena mengamalkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka mereka sudah tidak beribadah lagi karena mencapai dirinya tingkat yakin. Akhirnya mereka, orang-orang yang mencapai tingkat yakin, menyangka bahwa Allah itu sudah langsung memberikan ilmu kepadanya. Akhirnya mereka memberikan fatwa-fatwa yang kita tidak mengenal dari sunnah. Maka contohnya, jika kalian ingin hidup kalian bahagia, maka cintailah para habaib dengan melihat foto-foto mereka. Dari mana ini? Mereka mengatakan, haddatsani qalbi an rabbi. Bahwa telah memberitahukan kepadaku hatiku. Hatinya dari mana? Dari Allah. Jadi sanadnya dari hatinya, kemudian langsung dari Allah. Lebih baik dari sanad ahli sunnah daripada manusia. Dari tadi periwayatan misalnya dari Mujahid, dari Abi Hurairah dan sebagainya. Maka sanad kita, sanad yang sahih, tidak seperti sanad-sanad orang sufi yang langsung kepada Allah. Tidak butuh lagi kepada Nabi tetapi langsung kepada Allah. Maka alhasil dari sini kita sebagai madhab ahli sunnah as-salafi, maka kita memberikan jawaban dalam permasalahan ini dengan kembali kepada as-salaf. Karena mereka yang lebih mengetahui. Sehingga athar Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang sahih, gambarannya adalah mereka yang hidup di zaman Nabi. Dan mereka juga mengetahui bagaimana permasalahan ini lebih baik daripada kita. Dan di sini juga kita jawab pendalilan dari ucapan Abu Hanifah dan Az-Zahiriyah dan Abu Sulaiman. Kita katakan bahwa antum mengatakan tidak ada dalil, maka dalil-dalil dari ucapan salaf itu hujah bagi kami. Sehingga masuk kepada kaidah al-muthbit muqaddam ala nafi. Di mana kita mengisbatkan ada dalil, lebih diambil pendapat kita daripada orang yang mengatakan tidak ada dalil. Dan asarus salaf adalah pendalilan bagi kita. Karena mereka yang lebih memahami dari kehidupan bersama Nabi, dari sunnah-sunnah, selama syaratnya tidak berbenturan fatwa mereka dengan Al-Quran dan sunnah, dan tidak diselisihi oleh para sahabat yang lain. Maka inilah pembahasan kita di hari ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.